sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin ini, jawara kayu manis. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat ya? Alhamdulillah. Beriman dimanapun berada, kali ini kami akan bertanya kepada guru kita tentang bagaimana sebenarnya kita harus berbicara yang benar. Jadi gini Pak Ustadz, ini kan baru-baru ini ada yang lagi viral banget nih Pak Ustadz. Ada seseorang yang ya dipandang tinggi lah gitu Pak Ustadz ya, dihujat oleh para netizen ya. Kita juga takut dia, dan sampai kita dihujat juga nih sama istri. Jadi gimana sebenarnya Pak Ustadz kita itu dalam berbicara, bercanda di depan umum atau enggak di depan umum, apakah boleh seperti itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang di dalam berbicara kita itu memang harus ditata ya, karena setiap saat itu apakah kita di dalam kehidupan kita menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah itu apa? Yaitu istilahnya kalau kita mau beruntung, ya hadirkan Allah dalam segala hal. Gimana itu beruntung itu gimana? Beruntung itu kan ada dalam salah satu surat Al-Jumu'ah, yaitu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar beruntung. Ya, beruntung itu maksudnya adalah masuk surga. Jadi harus difahami beruntung dalam kalimat Al-Jumu'ah, insya Allah itu masuk surga, beruntung. Kalau orang biasa bilang beruntung itu untung, uangnya banyak kan gitu. Ya. Dagang dapat untung seperti itu Pak. Ya, itu duniawi banget itu. Jadi beruntung itu adalah masuk surga. Berarti setiap saat kita harus menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah itu yang gimana? Semua yang kita lakukan itu harus berpegang pada syariat Islam, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih atau sunnah-sunnah Rasulullah, itu harus kita pegang. Bagaimana kita mencontoh sifat-sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari yang tercatat dalam Sirah Nabawiyah, umpamanya seperti itu. Nah, itu kalau memang niatnya kita itu karena Allah lillahi ta'ala, sehingga bicara kita itu memang kita harus atur. Contoh umpamanya Allah itu memberikan gambaran di dalam firman Allah surat Ali Imran, ceritakan fabi rahmati minallah lintalahum walakum tafadun qalidal qalbi lang fadu min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirum fil amri. Ya, salah satu cuplikan ayat tersebut harus diketahui bagaimana kita itu di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Walaupun ayat ini belum komplit, tetapi kalau bisa dijabarkan, insya Allah itulah yang harus dikerjakan kita sehari-hari. Satu, fabi rahmati minallah, dengan rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah sudah dijelaskan. Maka dengan rahmat Allah lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi seseorang yang bisa menjalankan kelemah lembutan kepada orang lain itu tidak lain adalah atas rahmat Allah sebenarnya. Jadi kalau orang yang belum bisa lemah lembut kepada siapapun, entah itu kepada mertua, entah itu kepada istri, kelemah lembutan di dalam bersikap, khususnya bertutur kata, ini harus kita fahami. Fahami lemah lembut berarti setiap saatnya kita berbicara itu ya lemah lembut dengan siapapun orangnya, entah itu orang Islam, entah itu non Muslim. Tidak perlu kita membeda-bedakan. Lemah lembutlah bagi orang yang suka mengkomentari orang lain, padahal orang tersebut itu belum tentu salah secara syariat. Ya nggak perlu, karena dia juga dengan caranya dia mengkomentari itu berarti dia sendiri merasa
benar. Tidak boleh juga seperti itu. Nah, itu berarti dia tidak ada kelemah lembutan. Karena semua dikomentari. Kalau memang mau komentar, komentarlah pada setan yang setiap saat itu menggoda manusia lah. Itu komentari, kan salah terus kalau setan itu ya. Lemah lembut itu harus benar-benar dilatih untuk berbicara. Nah, kemudian ayat yang berikutnya setelah lintalahum tadi apa? Walakunta fadon qalidul qalbi lam fatu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi siapapun orang, dia Islam, dia tidak Islam, kalau dia itu sikapnya keras, hatinya kasar, orang lain tetap tidak mau. Jadi ini sudah kalamullah. Jadi kita harus memahami, jangan sampai kita itu melanggar. Namanya belajar kan begitu. Betul. Jangan nyabrang di jalan itu banyak kendaraan. Ini kan ilmu sebenarnya. Kalau kita tahu banyak kendaraan, ya jangan nyebrang. Lah banyak kendaraan nyebrang, ya dapatlah nanti kan gitu. Dapat kendaraan, Dapat kendaraan, mau disempret, mau ditabrak itu kan nggak Kalau ngerti. berhati kasar itu yang seperti bagaimana, Pak Ustaz? Ya berhati kasar itu umpamanya kamu dinasehatin nolak. Di dalam hati gitu, Pak Ustaz? Ya, kalau berhati kasar itu nolaknya keluar biasanya. Berhati kasar itu dengan sikap biasanya. Karena kalau orang hatinya kasar, dia diem kan orang lain kan, oh dia orangnya baik kan begitu. Itulah ini. Besok sakitnya liver loh kan nggak ketemu dia. Ya berarti nggak baik. Itu kan hanya mata manusia yang sering dilupakan dengan keadaan duniawi gitu. Jadi kita nggak boleh. Jadi ada seorang memberikan nasihat sendiri maupun di umum, yang kita dengerin aja biasa. Lah kan di umum tidak boleh. Lah kan bukan saya yang ngomong kan gitu. Kan bukan saya yang ngomong. Nah, sikap-sikap inilah yang harus kita kita pelajari sehingga jangan sampai salah di hadapan Allah Ta'ala. Kita jaga sikap kita nggak keras, hati kita nggak kasar. Kita jaga bagaimana? Baik kepada istri, baik kepada suami, baik dengan anak-anak kita, baik dengan tetangga, baik dengan teman, baik. Nanti orang itu akan menilai, kecuali orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Ta'ala, ditutup telinganya oleh Allah. Karena apa? Hanya nafsunya dia saja yang dia ungkapkan, berarti dia tertutup. Jadi ilmu-ilmu baik tidak akan masuk di dalam hatinya. Nah itu sama, tidak usah ngomongin orang-orang yang menurut dia kafir, enggak usah. Dia sendiri itu enggak mau mendengarkan nasihat, sama dia. Nah di titik inilah menjadi kekafiran dari seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala tetap ada nantinya. Nah di sini banyak saudara-saudara kita yang nggak paham sebenarnya. Jadi coba lakukan sesuatu hal. Kalau memang kita ada salah, ya mohon ampunlah pada Allah Ta'ala ya. Dan yang jelas dari sikap-sikap tadi, sikapnya keras, hatinya kasar, jangan lakukan dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun jangan lakukan, karena kita akan dijauhi oleh orang lain. Suami yang keras kasar dijauhi sama istri. Istri yang keras kasar semaunya sendiri dijauhi sama suami. Kalau hati kita kasar dijauhi oleh yang lain. Berarti yang lain itu lembut, Ustaz? Nggak mesti. Atau datang juga orang yang sifatnya kasar deketin gitu, gimana tuh Ustaz? Nggak mesti. Orang yang nggak suka belum tentu sifatnya lembut. Orang yang lembut itu malah biasa aja. Orang kasar tahu, kita tahu tentang syariat, biasa aja. Nah, emang kelakuannya seperti itu, dan kita nggak merasa terpancing dengan kelakuan dia. Kan beda. Tapi orang yang menjauhi ya belum tentu dia lembut. Dia nggak suka aja. Kenapa? Ya dia sendiri gampang tersinggung, bisa aja. Jangan-jangan kasar juga nih. Jadi Kan sekufu begitu. dia. Jadi bisa aja seperti itu. Tapi dijelaskan memang dijauhi dengan yang lain. Kalau dijauhi dengan yang lain, persoalannya adalah rizki-rizkinya kan nggak mapan nantinya. Kenapa? Orang kan jauh akhirnya. Walaupun yang menjauh itu orang yang kasar, tetapi dari sisi masalah ikhtiarnya bisa aja dia baik. Orang yang menjauh tadi. Iya, Pak Ustaz. bisa aja baik. Gitu Kan ya. banyak orang-orang seperti itu. Orang yang
orang yang Islam yang belum bagus itu kan kadang-kadang juga, atau banyak yang rezekinya kan lumayan. Iya. Tapi kadang Ustadz, orang kasar itu justru banyak yang deketin Ustadz karena kaya. Itu beda lagi tuh, Ji. Ya itu karena kekuasaan gitu. kekuasaan. Nah itulah orang yang mendekati orang-orang kaya atau orang mendekati orang punya jabatan, ini menyembah jabatan atau menyembah orang tersebut. Sama dia melakukan kesyirikan sebenarnya. Itu syirik. Mau di debat kayak apa, monggo, tapi saya bilang itu syirik. Gitu aja. Karena kamu sudah gandol pada dia itu untuk menjadi abdinya. Karena apa? Karena jabatannya. Karena apa? Karena hartanya. Menggantungkan nasib. Menggantungkan nasibnya pada orang tersebut. Menggantungkan nasib pada panah aja tidak boleh. Itu namanya judi, judol. Kan gitu. Bener. Kan gitu ya, tidak boleh. Itu jalan terbaiknya bagaimana Pak Ustadz itu? Yang mana ini? Antara ada orang yang berhati keras sama orang yang mendengarkan lari, atau malah tadi Pak Ustadz bilang kalau orang itu imannya baik malah dia diam senyum-senyum, itu yang terbaiknya yang bagaimana Lah sebenarnya? kan udah jelas tadi. Yang diam aja gitu. Loh, kan bukan masalah diam aja. Dia tetap harus belajar baik. Oh, Kan iya, gitu iya, ya. iya. Tetap harus belajar baik. Makanya ayat yang tadi surat Ali Imran tadi dijelaskan lagi. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi bagi seorang Islam yang belajar taat, kalau dia ditolimi, dia memaafkan. Itu orang Islam yang taat pada Allah Ta'ala. Kenapa kamu maafin? Padahal kamu didolimi, diejek, difitnah dan sebagainya. Saya seorang Muslim, dia seorang Muslim. Saya membalas omongan dia yang dia sebenarnya nggak punya ilmunya, ikut salah saya, yang mending nggak usah aja. Karena Allah suruh memaafkan gitu. Karena Pak. Allah suruh memaafkan. Kan begitu jelas. Makanya kita menghadirkan Allah itu setiap saatnya. Seperti itu. Maafkan dia, tidak ada masalah, tidak ada ruginya. Yang rugi itu dia sendiri. Kalau dia menjelekkan sesuatu yang dia tidak pernah tahu, berarti dia memfitnah. Orang-orang di YouTube yang suka nyuplik-nyuplikin kemudian dia komen, dia salahkan, itu memfitnah sebenarnya. Tidak boleh. Nah, tapi kalau dia lakukan dan ini dibaca banyak orang dan orang ngeblok pada dia, itu namanya dosa jariah. Pernah nggak dia berpikir dosa jariah itu kayak apa? Dia nggak pernah berpikir. Kenapa dia nggak pernah berpikir? Karena dia merasa dirinya malaikat. Tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Kan gitu. Nah, orang-orang yang komen di YouTube yang nggak karu-karuan, itu dirinya merasa masuk surga. Saya jawab dengan tersenyum. Itu kan pikiran dia. Kan gitu. Orang yang benar-benar ada jalan di surga itu ada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada ketaatan, jelas banget. Ada ketaatan. Kesalahan sedikit dari saudaranya itu bukan suatu masalah. Karena yang namanya manusia itu ada khilaf, ada kesalahan. Nah, di titik itu orang yang suka menghujat, nah itu tidak boleh. Sama seperti yang tadi. Kayak umpamanya ini yang lagi viral. Nah, yang viral ini kenapa? Bisa aja dulu dia pengen viral sebenarnya. Tidak ada niat pengen viral. Kalau dia ngomong pengennya viral. Kalau dia main-main dengan pasangannya pengennya itu viral. Kan dia pengen viral. Akhirnya viral, tapi viral yang terbalik. Ya karena apa? Karena itu tetap wa ma sobakum min musibatin fa bima kasabat saidikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nggak salah Allah itu sebenarnya. Tapi dia nggak tahu ayat ini, ya lucu gitu. Dia merasa nggak salah lah. Kan lucu jadinya, jadi lucu gitu loh. Jadi lucu, merasa dia nggak salah, merasa dia benar, merasa itu perilakunya begitu. Lah, perilaku kan kita harus nyontoh sunnah-sunnah Rasulullah dari berperilaku sehari-hari. Loh kok perilaku kan dia ke kiri sendiri loh kan? Malah
Malah jangan bangga dengan karakter seperti itu harusnya. Jangan jadi pembenaran kalau sifat seperti itu udah terbiasa gitu. Iya, janganlah. Ya, Abu Jahal itu sifatnya ya begitu. Ya jangan menjadi pembenaran. Gitu. Maklumin aja ya jangan. Fir'aun sifatnya ya begitu. Ya jangan. Kita nggak boleh nyontoh seperti itu. Walaupun itu ada dalam Quran, iya. Tetapi kita tidak boleh nyontoh perilaku yang tidak baik. Kita contohlah perilaku para nabi, insya Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai uswatun hasanah, akhlaknya mulia, itulah yang kita contoh. Bercanda itu yang nggak usah vulgar, bercanda kok vulgar. Ya gimana? Orang itu kan ya dengar aja nggak suka. Umpamanya aku manggil Haji C, manggilnya kalau gelas nggak cocok gitu kan. Benar. Dengan cacatnya fisik orang dipanggil juga. Dengan cacatnya fisik orang dipanggil, jangan. Gini maksud saya itu sebenarnya semua orang di muka bumi ini baru menjalankan takdir Allah. Siapa yang baru menjalankan takdir Allah? Oke. Kita cerita, kamu menjalankan takdir Allah sekarang, yaitu pensiunmu. Lu kan gitu? Betul. 5 tahun sebelum itu kamu menjalankan takdir Allah sebagai kapro, kan gitu. Itu kan takdir Allah. Iya. Dan kamu dibantu oleh para pekerja-pekerja di situ. Dia yang mengerjakan, ngangkut sak semen, dia ngaduk kalau memang itu kecil, itu kan dia baru menjalankan takdir Allah. Siapa yang bilang tidak menjalankan takdir Allah? Semua menjalankan. Semua menjalankan. Seorang suami berhubungan dengan istrinya, itu takdir Allah. Takdir Allah yang dilakukan apa? Sebagai menteri. Takdir Allah dilakukan apa? Sebagai utusan khusus presiden. Itu juga takdir Allah. Bukan berarti dengan takdir Allah seperti itu terus mena-mena, ya nggak bisa. Kita menjalankan hari ini bisa mencoba untuk memberikan kajian kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini lagi menjalankan takdir Allah Ta'ala. Apakah kalau seseorang mencela orang yang lagi menjalankan takdir yang seperti itu sama dengan mencela Allah juga itu Pak Ustadz? Lah kira-kira mencela siapa? Oh, waduh. Kira-kira mencela siapa coba? Ayo coba. Iya, ngomong Allah ya. Iya. Karena coba. dia lagi menjalankan takdir. Kita bicara yang serius nih ya. Banyak nih kelompok-kelompok orang tertentu nih di Jawa nih. Kelompok orang tertentu atau daerah tertentu. Maaf sekali, maaf ya. Itu ngomong manggil orang atau ini dia pakai salun jing. Itu ngapain dia ngomong seperti itu? Ngapain coba? Kalau dia seorang Islam, ngapain kamu ngomong seperti itu? Itu kan manusia. Tahu nggak yang kamu sebut itu apa? Kalau manusia kamu sebut seperti itu, berarti dia lebih daripada Tuhan. Iya. Nah inilah orang yang paling syirik. Gak boleh. Makanya memanggil seseorang dengan nama yang jelek itu dilarang di dalam Islam. Kan seperti itu, gak boleh. Ya walaupun ada orang, mohon maaf nih, orang disuruh 2 tambah 2 berapa? Nggak pernah ngerti. 3 dikurangi 1 nggak pernah ngerti. Ya kita tahu kalau dia ini orang yang nggak ngerti. Masa dengan nggak ngerti kita itu selalu bilang goblok kan nggak boleh kita ngomong seperti itu. Dia baru menjalani takdir Allah, di mana takdir Allahnya adalah belum dititipi kepandaian. Kan seperti itu. Sehingga bicara kita juga tetap lemah lembut walaupun dia tidak tahu. Itulah yang harus kita kerjakan. Siapapun, jangan hanya ke atas saja kita munduk-munduk. Tahu munduk-munduk, hormat. Yang dihormati apa? Ya jabatannya. Ya boleh sebenarnya hormat, tapi jangan jabatannya apa? Orang. Loh itu masih boleh. Jabatan kalau masih menjabat, kalau nggak menjabat apa masih runduk-runduk? Ya masih lah. Dia merasa ditolong oleh yang sudah pensiun. Balas jasa. Iyalah, itu sama. Itulah syirik sebenarnya. Jadi orang yang masih munduk-munduk dengan orang yang tidak menjabat itu syirik. Nah kalau dia munduk-munduk pada saat orang yang menolong itu menjabat, dia munduk-munduk, ya syirik sama.
Dan itu dilakukan setiap saat, sirik terus. Nah, inilah yang jarang diketahui oleh seseorang. Karena di sini kita harus memahami tauhid itu kuat harusnya. Katanya pengen doa-doanya dikabulkan, tapi yang dilakukan kok keluar dari ajaran Islam. Kan seperti itu. Ini dia baru menjalankan sesuatu, makanya kita harus bercerita. Istilahnya, jangan sampai orang kaya itu sombong itu boleh. Oh, kamu aja melarat sombong. Kan nggak bisa ngomong seperti itu, sulit kayaknya di mulut saya. Kan seperti itu kan sama seperti mau menyalahkan saudara-saudara kita yang memang lagi menjalankan takdir Allah, memang lagi belum cukup dari sisi harta. Ia tahu dia itu belum cukup, kan jangan diomongin seperti itu. Di titik ini kita juga sama. Saya diizinkan dakwah oleh Allah Ta'ala, ya tidak boleh memandang sebelah mata siapapun orang. Tidak boleh. Semua manusia di muka bumi ini baru menjalani takdir Allah. Jadi jangan diejek, jangan dihina, jangan direndahkan. Jangan kita merendahkan yang ada di bawah kita, kemudian kita munduk-munduk dengan orang di atas kita. Itu namanya munafik. Nah, kalau kita hormat kepada orang, dengan orang yang punya jabatan pura-pura nih ya, kita hormat. Dengan orang yang baru takdir Allah, ya hormat sama. Ngomongnya ya baik. Nah, ini baru nih malaikat raqib yang mencatat, insya Allah. Karena dia hormat bukan masalah di jabatan dan harta, tapi dia hormat karena manusianya ini ciptaan Allah yang memang kita harus hormat. Kan seperti itu. Di titik inilah istilahnya kita harus belajar. Siapapun orang itu, dia baru menjalankan takdir Allah. Oh, kan itu ada orang non muslim, Ustaz. Apakah kita juga harus hormat? Kenapa? Dia baru menjalankan takdir Allah yang walaupun dia bukan muslim. Iya. Ya harus difahami. Jadi kita belajar bagaimana hormat kepada siapapun, khususnya dengan orang-orang di bawah kita, karena pada saat kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala dengan orang di bawah kita, itu ujian yang harus kita lalui dengan lulus insya Allah. Kan seperti itu. Jadi belajarlah yang baik, belajarlah yang baik. Jadi istilahnya katakan yang benar walaupun itu pahit itu bukan seperti itu. Kan dia benar jual teh. Iya benar. Bukan itu maksudnya. Katakan yang benar itu maksudnya adalah ajaran-ajaran Islam. Pahit itu adalah tolaan dari mereka. Orang yang tidak mau menerima. Dari orang yang tidak menerima atau belum dibukakan hatinya. Bukan kita yang ngomongin kemudian dia merasa pahit, ya bukan. Bukan seperti itu. Coba amati, insya Allah kan benar nanti. Jadi jangan merasa benar sendiri, jangan. Harus belajar, insya Allah. Nah, kalau kita memang benar-benar ingin belajar taat kepada Allah Ta'ala, belajar takwa pada Allah Ta'ala, sikapi kehidupan sehari-hari, hadirkan Allah ada di kehidupan sehari-hari. Bismillah jika melakukan suatu kebaikan, bismillah, bismillah, bismillah. Kalau dosa, istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dosanya dulu-dulu tidak ingat, ya waktu-waktu tertentu mohon ampun tentang dosa-dosa yang tidak diingat sejak akhir baliknya hingga saat ini. Kan ada waktu-waktunya. Kalau memang kita itu lupa dengan rasa syukur yang dulu itu tidak ingat, ya bersyukurlah tentang sesuatu yang diberi oleh Allah Ta'ala yang kita tidak ingat. Bersyukurlah sekarang. Bertasbihlah pada Allah Ta'ala, pujilah Allah seperti itu setiap saat, setiap hari. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kurang? Belajarlah terus-menerus. Sehingga nanti ada Allah di hati kita, di pikiran kita, di tubuh kita, sehingga kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik itu kayaknya nggak nyaman. Mau aja melakukan nggak nyaman. Mau melakukan apa? Mau suudzon aja udah nggak nyaman. Apakah nanti Allah meminta pertanggungjawaban kita berupa
mata ini dipakai untuk apa, mulut ini digunakan untuk apa, lidah ini untuk apa. Apakah itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Oh, jelas. Makanya adanya neraka itu apa yang disiksa? Masa rumah kita yang disiksa? Kan enggak, ya tubuh. Mulut yang nggak pernah ngomong baik. Dia ngomong baik tapi biar kelihatan baik, iya nggak gunanya, nggak ada gunanya itu mulut. Kalau sendiri aja nggak bisa ngomong baik, apalagi untuk orang lain ya. Ya, gini Ji, nih, ini diceritakan dalam Quran, ya. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak melakukan. Ini Allah itu murka. Allah kalau bilang murka berarti orang ini pasti masuk neraka, pasti nih. Padahal dia menyuruh orang baik. Tapi kalau namanya mulut, dia itu mulutnya ndak ada baik-baiknya, itu Allah sudah nggak murka lagi. Sudah nggak tahu itu gimana. Gitu. Lah wong yang nyuruh berbuat baik dia tidak melakukan, Allah murka. Lah ini malah ngomong yang nggak karu-karuan. Dinasehatin ngeyel kan gitu. Nah, ciptaan Allah itu rasa bersyukurnya tentang mulut ini ya bicaralah yang manfaat. Tapi kalau seorang bicara kelihatan manfaat agar dia itu dihargai orang, ya nggak ada apa namanya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Taala. Karena dia mencoba untuk apa namanya, kalau mempengaruhi orang sekarang itu mempengaruhi orang lain atau apa namanya itu menaikkan tingkat itu apa namanya, pencitraan. Ini nggak bisa karena hatinya itu tetap dibaca oleh Allah Taala bahwa dia pencitraan walaupun yang diomongan kelihatannya baik. Di mata manusia baik. Nggak, Allah itu sangat jeli. Semua tergantung niat. Innamal a'malu bi niat, itu jelas dari niatnya, dan niat itu tersirat dalam hati, jelas dia mau apa. Jadi itu nggak bisa ditolilir istilahnya. Jadi kalau dia itu ya biar kelihatan dia hebat, dia ngomong lah dia depan orang. Tapi kan omongannya nggak dinilai oleh Allah Taala, nggak menjadi pahala. Kenapa? Ya karena nggak ada ininya. Seperti itu. Jadi niatnya dia sudah pencitraan dan sebagainya, dan agar orang itu melihat dia begini begitu yang kelihatan baik. Nah, itu kita belajar untuk tidak. Karena di dalam kita sedekah pun kita belajar untuk tidak bercerita bagaimanapun. Belajar untuk tidak bercerita sampai akhir hayat kita itu belajar. Ya, seperti itu. Jadi ayolah kita benar-benar belajar dari akhlak Rasulullah sehingga nanti kita itu diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin. Amin. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita melalui tayangan ini. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.